Bismillah, bismillah. Jelas yang di virtual? Jelas, bisa jelas. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqad ruya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi an yuhsina ismahu wa yuhsina marbi'ahu wa yuhsina adabahu, rawahu al-Baihaqi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus PKN yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang hadir di Zoom ya, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita melanjutkan ngaji kitab yang keempat ya, pertemuan yang keempat, alhamdulillah. Pertemuan pertama kita masih ingat ya, kita menelaah mahakarya Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ya. Yang kesimpulan dari karya-karya beliau itu ada 3 ya, bahwa apa yang beliau tulis ini merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang syamil mutakamil, yang komprehensif ya, yang menyeluruh, mencakup segala kebutuhan ibadah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari karya-karya beliau kita juga mengetahui bahwa ajaran beliau, perjuangan beliau adalah wasatiyah ya, moderat ya, modern ya, seimbang. Sebagaimana ciri khas umat Islam, umatan wasato ya. Yang ketiga, dari karya-karya beliau bisa kita simpulkan bahwa ajaran beliau adalah alamiah, bukan sekedar dipakai untuk Indonesia, Nusantara, ya, tapi alamiah itu adalah mendunia ya. Sebagaimana karakter Islam itu sendiri yang mendunia ya. Nah, pertemuan kedua kita membahas biografi beliau yang luar biasa ya. Harum semerbak wangi, nasab beliau termasuk nasab keluarga yang mulia ya. Beliau sejak kecil dibimbing orang tuanya, ayahnya dalam bimbingan agama ya, dididik. Setelah balik beliau merantau dalam banyak pesantren luar biasa sampai akhirnya beliau menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya, dan akhirnya mukim di sana untuk menimba ilmu ya, dengan berbagai masyayikh yang luar biasa ya, dilihat Masjidil Haram Al-Makki ya, di Masjidil Haram ya. Guru-guru beliau, bahkan juga beliau punya banyak murid di sana ya. Nah, pertemuan ketiga kemarin kita membedah pesan penting beliau bagi kita yang ingin menelaah kitab-kitab beliau. Pesannya apa? Pesannya adalah kita mengetahui keutamaan ahlul hadis ya. Kita semuanya yang mengaji ilmu hadis itu perlu tahu keutamaannya ya. Di antara keutamaannya itu banyak sekali lah ya, kemarin ya. Alhamdulillah. Nah, malam ini
Kita mulai ke kitabnya nih. Ini alhamdulillah sebagian sudah pada beli bukunya. Yang di Zoom juga bahkan sudah ada yang beli kitab utuhnya ya. 240.000 yang online ya. Alhamdulillah kemarin saya dikasih satu, tapi saya hadiahkan lagi ke guru saya ya. Kalau di sini ini alhamdulillah sudah punya banyak kitabnya ya. Asli kitab kuning ya. Tidak difotokopi. Kalau difotokopi nanti kitab putih. Bukan kuning lagi. Nah, untuk menyikat waktu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Kalau di kitab saya ini halaman yang ke-9 ya. Jadi kita sudah memasuki buku yang pertama ya, Adabul Alim wal Muta'allim. Adab orang yang berilmu, guru ya, ustadz, ulama, wal muta'allim, dan adab murid santri gitu ya, jamaah, itu beliau bahas ya. Nah, ini ditaruh di awal dari buku beliau ya. Boleh jadi rahasia penempatan pembahasan ini di awal sebelum buku-buku yang lain ya, oleh cucu beliau yaitu Kiai Haji Muhammad Isamuddin Handik rahimahullah, karena pentingnya pembahasan adab. Bahkan nanti kita akan bahas sebelum kita mengarungi samudra ilmu yang luas agama Islam, kita perlu belajar adab dulu, sopan santun, tepo sliro ya. Kalau orang Jawa unggah ungguh gitu ya. Ya sopan santun. Jadi kita perlu belajar akhlak dulu ya. Adab kepada guru, kiai ya, kepada orang yang lebih tua ya, adab kepada pemimpin ya. Dengan berbagai macam levelnya, mulai dari presiden sampai Pak RT. Di sini alhamdulillah Pak RT banyak ini. Mulai yang pecinya hitam kayak pitem gitu ya. Ada Pak Haji juga. Adab penting ya. Nah, beliau langsung menyitir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Jadi langsung kita baca ya. Di faqad ruwiya diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Jadi Sayyidah Aisyah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, hakul waladi ala walidihi. Nah di hadis ini hakul waladi, hak anak ya, walad itu anak, ala walidihi, kewajiban orang tuanya. Sudah ketemu halamannya? Masih buka-buka, kasih tahu halamannya. Halaman berapa Pak? 9 juga? Sama berarti. Ya. Maklum ya kalau keder ya. Ini angka 9 atau angka 6 hampir sama. Rapopo ya. Kita nanti itu sudah terbiasa. Jadi hak anak kita sekaligus kewajiban orang tua, di sini sudah jadi orang tua semuanya. Yang pertama adalah an yuhsina ismahu ya. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak kita itu sekaligus hak anak kita. Yang pertama apa? An yuhsina ismahu. Hendaknya orang tua itu memberi nama yang terbaik, yang bagus gitu. Itu. Nah, ini diantara pentingnya kita mempelajari hadis sebagaimana yang pekan lalu disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Jadi penting mengetahui hadis karena kita akan mempelajari kehidupan sehari-hari berdasarkan petunjuk Rasulullah gitu ya. Kemarin kan contohnya apa? Makan minum ya. Nah, diantaranya ketika kita mempelajari hadis kita tahu ternyata kita nggak sekedar brojol punya anak gitu ya, tapi ketika punya anak, anak tuh punya hak ya. Kewajiban orang tuanya yang pertama apa? An-yusina ismahu. Beri nama yang terbaik, yang bagus. Ada nama panggilannya Tony gitu ya, cakep ya. Lengkapnya siapa?
Syaitoni. Oh, na'udzubillah. Oh, bukan syaitoni, tapi sultoni. Nah, ini hampir mirip nih. Jangan asal nyomot dari Al-Quran. Gitu kan. Sultoni itu kekuasaan, bagus itu ya, sultoni. Tapi kalau syaitoni, na'udzubillah ya, kita kan na'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu seperti itu. Nah, nama yang terbaik itu yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, gitu ya. Abdul Majid, gitu ya. Yang dinisbatkan dengan Asmaul Husna, gitu ya. Berikutnya yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, Ahmad, Mahmud, Muhammad, gitu ya. Gimana kalau mau digandeng dengan yang lokal? Ya boleh Muhammad siapa, gitu ya. Abdullah siapa, gitu ya. Memberi nama yang terbaik. Di zaman Rasulullah ada juga sahabat yang namanya buruk, artinya buruk. Artinya itu sial gitu ya. Karena orang tuanya masih jahiliyah, nama asal-asalan. Mungkin di antara orang tua kita, ya mungkin menganggap nama nggak penting, diberi nama asal-asalan gitu ya. Dan dipanggilnya lebih asal-asalan lagi. Itu banyak juga. Kalau namanya sudah bagus, manggilnya yang bagus, yang dirubah-rubah gitu ya. Kita ini namanya nggak menghormati orang tua si fulan ya. Orang tuanya udah ngasih nama bagus, panggilannya berbeda ya. Karena nama itu adalah doa, nama itu adalah doa. Ya. Nah, yang kedua adalah wa yuhsina mardi'ahu ya. Kalau di zaman Rasulullah itu ada tradisi menyusui ya. Rasulullah makanya disusui oleh beberapa ummahat ya, para ibu ya. Tapi kalau di kita kayaknya jarang ya menyusui ya. Menemukan ibu yang menyusui yang terbaik. Dalam hadis yang lain itu di antara hak anak adalah agar sebelum menikah itu mencari istri yang terbaik, ya, mar'ah salihah. Itu ya. Jadi nanti kalau anak kita protes kepada orang tua ayahnya karena bandel segala macam, lah kenapa aku nggak dicariin ibu yang baik gitu. Jangan ibu nemu di sembarangan gitu ya. Mohon maaf ya. Karena nanti itu akan berpengaruh pada pendidikan anak. Yang terakhir dan ini terkait dengan tema kita adalah wa yuhsina adabahu ya. Kewajiban orang tua, hak anak adalah agar setiap orang tua itu mendidik akhlaknya ya. Mendidik adabnya ya. Ini kewajiban kita. Jadi kalau ada anak kita bandel ya, anak kita itu susah dinasihati, itu berarti cerminan orang tuanya. Ya. Atau apakah kita ini sudah menunaikan kewajiban kita, memenuhi hak anak kita, gitu ya, membaguskan adab, akhlak, bimbingan. Mbah Hashim sendiri itu semenjak kecil sebelum dididik oleh lingkungannya, apalagi oleh media sosial, ya, itu orang tuanya sudah mendidiknya. Nah ini yuhsina adabahu, tantangan orang tua kita semuanya ini berat di zaman akhir zaman ini ya. Anak kita ini dididik oleh game, anak kita dididik oleh apa? Ya internet lah, HP ya. Satu sisi memang di masa pandemi ini anak kita dikenalkan sejak dini belajar via online. Tapi kalau nggak kita dampingi, anak kita itu akhirnya kecanduan game, dipanggil orang tuanya kagak dengar karena apa? Melototin game. Ada yang seperti itu ya. Nah ini tanggung jawab kita semuanya ya. Insya Allah semoga ya sebelum kita nanti di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban oleh anak kita, masih ada kesempatan kita sama-sama menjalankan peran sebagai orang tua, membaguskan akhlak anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah balik, yang perempuan, nah, didik kalau keluar rumah menutup aurat, gitu. Kalau keluar rumah pakai kerudung, ini kewajiban orang tua. Auratnya perempuan itu seperti sholat, gitu ya.
Bahkan kalau Imam Asy-Syafi'i auratnya perempuan itu semuanya kecuali hanya apa? Hanya matanya saja. Bahkan Imam Asy-Syafi'i itu pendapat pakai niqab gitu ya. Termasuk tangannya. Kalau Imam Ahmad justru malah yang lebih longgar, kecuali muka dan kedua tangannya gitu ya. Itu. Jadi aurat perempuan yang sudah balik kalau keluar rumah itu seperti ketika dia sholat. Nih anak-anak kita nih. Ini kadang kita kan yang mau jogging lah, yang mau keluar rumah, ya auratnya. Nah ini kewajiban kita, mendidik akhlaknya. Ya, ini tugas kita semuanya. Ya. Itu hadis yang pertama. Nah yang berikutnya adalah ini ungkapan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Jadi generasi awal itu, generasi yang terbaik itu, mereka itu rajin semangat belajar petunjuk ya Huda, sebagaimana mereka juga semangat untuk menimba ilmu ya. Jadi di sini ada hasyiah, ada catatan kaki. Al-huda di sini disebut adalah tauhid, yutlaku ala tauhid wa taqdis wa yutlaku ala ma la ya'riful insanu illa bilisanil anbiya. Jadi yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk itu adalah segala termasuk disebut adalah tauhid, adalah pensucian jiwa, termasuk juga yang segala sesuatu yang tidak dikenalkan kecuali melalui lisan para nabi dan para rasul ya. Yang diberi bimbingan kepada nabi dan para rasul, baik itu al-fi'lu wa tark, baik itu yang perintah yang perlu dikerjakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Jadi ya, itu yang termasuk juga adab ya. Karena adab itu diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Nah, generasi awal terdahulu itu mereka semangat menimba ilmu, tapi juga semangat menghiasi diri dengan akhlak, dengan adab. Itu yang kedua. Yang ketiga, ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ini sahabat juga, berkata, in kana ar-rajula la yakhruju fi adati nafsihi as-sinin tsumma sinin ya. Ini kata-kata mutiara dari Imam Hasan Al-Basri ya. In kana ar-rajulu, bahwa seseorang la yakhruju, dia berusaha ya, berproses gitu ya, fi adati nafsihi, untuk mendidik dirinya ya, as-sinin tsumma sinin, itu secara bertahun-tahun. Jadi halaman yang ke-10 ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendidik itu memang tidak instan. Untuk membiasakan contohnya makan pakai tangan kanan itu tidak mudah. Untuk membiasakan masuk masjid pakai kaki kanan terlebih dahulu itu butuh kebiasaan. Ketika kita bersin, refleks kita mengucapkan alhamdulillah itu butuh kebiasaan, gitu ya. Ya, kata-kata Imam Hasan Al-Basri seperti itu. Seseorang dalam mendidik dirinya itu berproses bertahun-tahun. Ya. Ya karena memang kita lahir la ya'lamuna syai'a, kita nggak ngerti apa-apa. Cuma Allah memberikan panca indera ya, pendengaran, penglihatan dan hati. Nah itu sebagai potensi untuk kita mendidik diri, adab kita. Ya. Nah di antara kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, baik online ataupun offline, itu dalam rangka untuk membiasakan adab yang baik. Bagaimana kalau sudah tua, kalau sudah kebiasaan buruk, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa kalau kita setiap fase mau berbuat, berkata-kata, nawa itu kita pasang gitu ya. Kalau di malam Ahad kemarin ya, Kiai Haji Nasir Nasrullah itu mengajari kita untuk
Di antaranya adalah senantiasa lisan kita berzikir, ya. Jadi yang keluar dari lisan kita itu hal yang bagus-bagus, gitu ya. Bukan sesuatu yang buruk-buruk atau yang tidak bermanfaat, gitu ya. Beliau mencontohkan apa kemarin? Masih ingat nggak? Nggak ingat ya? Yang buruk-buruk memang nggak usah diinget-inget, gitu ya. Yang bagus-bagus aja, gitu ya. Jadi kata-kata yang nggak bermanfaat, apalagi yang jorok atau yang konotasinya, kalau di Jawa itu adanya misuh, ya, tahu misuh nggak? Kata-kata yang apa ya? Ya seperti itulah. Itu butuh pembiasaan. Lisan kita kalau senantiasa zikir, insya Allah yang keluar adalah yang bagus-bagus. Nah, memang berproses ya. Insya Allah dengan kita hadir ngaji seperti ini, insya Allah akan terbiasa. Yang berikutnya dari Wa'an Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar. Dari sahabat Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa Rasulullah al-mizanul akbar, yaitu sebagai barometer. Jadi Rasulullah menurut Imam Sufyan ibn Uyainah itu sebagai barometer segala sesuatu, ya, atau sebagai alat ukur, gitu ya. Wa alaihi tu'radul asya. Jadi segala sesuatu itu dinilai, ya, dicocokkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ala khuluqihi, baik terkait dengan akhlak Rasulullah, wasiratihi ataupun perjalanan hidup Rasulullah, wa hudahu ataupun petunjuk atau pelaksanaan agama yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi al-mizanul akbar itu Rasulullah. Idola, gitu ya. Jadi kalau kita mau menilai sesuatu atau mau bikin kriteria, itu kriteria yang dicontohkan atau yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi rapot nih. Jadi anak kita kan ada rapot tuh ya, ada isian ya. Nah, akhlak kita, ibadah kita, perjalanan hidup kita, rapotnya itu ya kisi-kisinya, isi-isinya itu berdasarkan kepada Rasulullah SAW. Ya, penilaiannya merujuknya kepada Rasulullah SAW. Fama wafaqaha fawwal haq. Maka apa-apa yang wafaqaha, yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, fawwal haq, itu adalah kebenaran, gitu ya. Wa ma khalafaha, karena Rasulullah ini adalah barometernya, apa-apa yang menyalainya, menyelisihinya, yang berbeda dengan Rasulullah, wawal batil, itu adalah sesuatu yang batil. Alhamdulillah yang di Zoom ini sudah ditayangkan juga itu kitabnya. Halaman 10 ya teman-teman. Kalau saya makna gandulnya nggak kelihatan, ini harus pakai kacamata. Jadi sebenarnya kita sebagai umat akhir zaman itu sudah punya idola, ya, sudah punya prototipe, ya, sudah punya rujukan, ya, baik akhlak kita, perkataan, perbuatan kita, dandan kita, ya, pakaian kita, hobi kita, gitu ya. Itu sudah ada. Kalau yang sesuai dengan sesuai dengan Rasulullah, berarti itu adalah kebenaran. Kalau yang menyalainya itu adalah kebatilan, salahnya. Yang berikutnya adalah Wan Habib ibni Syahid qala libnihi. Jadi ini pesan Imam Habib, ya, bin Syahid. Beliau pesan kepada putranya, Ishab al-fuqaha. Ishab, bertemanlah al-fuqaha, orang-orang yang paham agama. Wa ta'allam minhum adabahum.
bukan sekedar berteman, bukan sekedar berteman, tetapi ta'allam minhum adabahum. Belajarlah dari mereka, para fuqaha, ahli agama itu apa? Adab mereka. Jadi ahli fikih, ahli agama itu menjadi panutan. Ya. Kita belajar bukan hanya ilmu yang luas dari mereka, tetapi belajar sopan santun, adab, akhlak kepada mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Wahai anakku, belajar kepada ahli agama, adab, belajar dari mereka adab, itu lebih penting, lebih aku senangi dibandingkan kamu belajar ilmu darinya, belajar hadis darinya, gitu. Ini ungkapan siapa? Ini pesan dari Imam Habib kepada putranya. Jadi prioritas belajar akhlak, adab, tata krama kepada guru itu lebih diutamakan. Baru berikutnya adalah belajar ilmunya, belajar hadisnya, Al-Qur'annya. Gitu. Ini luar biasa, Mbah Hashim ini menukil ya pendapat-pendapat para ulama yang luar biasa banyak ya. Waqala Imam Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya ja'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Kata Imam Ruwaim menasihati kepada putranya juga, wahai putraku, ij'al, jadikan ilmaka, ilmu Anda, milhan, itu laksana apa nih? Uyah itu apa uyah? Garam ya. Oh ini makna gandule masuk Jawa ini memang uyah gitu. Jadi pesan beliau adalah jadikan ilmu engkau itu seperti garam. Makanya kalau ibu-ibu bilang ini sayuran nih sebenarnya mantep kalau garamnya pas gitu. Jadi adab itu seperti ilmu itu seperti garam ya. Penting, garam itu penting gitu ya. Meskipun hanya dikit dalam setiap masa kita itu ya. Kalau tanpa garam apa namanya? Hambar ya. Hambar gitu ya. Wa adabaka daqiqan. Jadikan adab engkau, akhlak engkau, daqiqan itu seperti tepung ya. Tepung itu juga bermanfaat ya untuk merekatkan, untuk mengolah segala bahan baku menjadi apapun itu dari tepung ya. Betul nggak? Nah, itu seperti itu. Analogi atau tamsil dari ilmu dan adab. Ilmu itu seperti garam, ya. Dia dibutuhkan meskipun sedikit. Apalagi tentang ilmu agama ya, kita butuh banyak ilmu tentang agama. Pun demikian belajar adab ya. Kalau pisang, kalau nggak ada tepungnya, ya kita makan matang aja ya. Tapi kalau sudah ada tepungnya, mau dibikin macam-macam juga bisa ya. Selai pakai pisang nggak? Pakai tepung nggak? Pakai juga ya. Ya kalau nggak pakai tepung tuh bisa macam-macam jenisnya ya, variannya. Nah, adab juga seperti itu. Yang berikutnya adalah ungkapan Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Nah, ini yang dalam kalimat tadi saya sampaikan. Kata Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu kita ila qalilin terhadap sedikit minal adabi dari akhlak, adab, ahwaj itu kita lebih butuh. Ya. Minna kita lebih butuh ila katsirin minal ilmi dibandingkan kita butuh kepada ilmu yang banyak gitu. Jadi Imam Ibnu Mubarak mengatakan sedikit adab itu lebih penting
Kita belajar sedikit sopan santun itu lebih prioritas dibandingkan kita belajar ilmu yang banyak gitu. Jadi kembali lagi ini menegaskan pentingnya kita belajar adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Karena banyak juga yang pinter gitu ya. Yang kemarin kita contohkan cerdas ya, hafal Al-Quran, tapi malah justru untuk apa? Mencari celah dan titik kekurangan Islam, meskipun mereka tidak akan berhasil. Itu kelompok orientalis ya. Kelompok orientalis kayak yang Sendok Burgonya itu yang dipasang Belanda untuk memurtadkan saudara-saudara kita di Aceh sampai beliau itu haji dan mungkin di Mekah belajar menghafal Al-Quran di sana, belajar bahasa Arab, pulang dapat tugas khusus ke Aceh kan gitu. Namanya Abdul Ghaffar, Kiai Haji Abdul Ghaffar. Nah, seperti itu. Meskipun ilmunya hebat, tapi kalau adabnya tidak benar itu sesat, menyesatkan. Nah, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, jadi kalau kita amati tulisan dari Mbah Hashim ini, semua imam itu beliau menyebutnya radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT merindai mereka. Itu ciri khas beliau ya. Lintas generasi mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in, ya. Salafus saleh beliau menyebutnya radhiyallahu anhu, ya. Bagian dari ihtiram ya, penghormatan beliau kepada para pendahulunya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ditanya kaifa syahwatuka lil adabi gitu ya. Jadi muridnya tanya kepada Imam Asy-Syafi'i, ini kalau kita terjemahkan letternya itu bagaimana syahwatmu terhadap adab atau bagaimana obsesimu, semangatmu terhadap adab atau sejauh mana engkau mementingkan adab ya. Faqala, maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu fatawadda a'dha'i anna laha istima'an tatana'amu bihi. Nah, ini puitis ya. Jawabannya Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya, selera engkau terhadap adab itu sejauh mana gitu ya. Jawab beliau, ketika asma'u bil harfi, ketika saya mendengar kata-kata adab, ya, huruf adab, ya, kata adab itu diucapkan, fatawadda a'dha'i, maka seluruh anggota tubuh saya itu demen banget dengan mendengar kata-kata adab tersebut. Annalaha istima'an tatana'amu bihi, seakan-akan seluruh anggota tubuh saya ini itu adalah panca indera atau pendengaran tatana'amu bihi, yang menikmati adab tersebut. Ini memang ungkapan beliau ya yang perlu kita rasakan itu. Halo. Jadi ketika Imam Asy-Syafi'i ditanya muridnya, selera engkau terhadap adab itu seperti apa? Jawaban simpelnya, adab itu ibaratnya menghiasi seluruh tubuhku. Adab itu sesuatu yang melekat dalam diriku, gitu ya. Saya itu menikmati, saya itu senang, saya itu menghiasi diri dengan adab tersebut. Itu kira-kira mudahnya memahaminya seperti itu. Wa qiyalahu wa kaifa talabuka lahu. Nah, beliau ditanya muridnya juga, gitu ya. Kalau seleranya terhadap adab tadi, wa kaifa talabuka lahu. Bagaimana engkau wahai imam mencari atau berusaha mendapatkan adab tersebut, gitu ya. Qala, beliau menjawab,
Talabul mar'ati al-mudillati waladaha wa laysa laha ghairu. Masya Allah. Jadi Imam Asy-Syafi'i semangat mencari adab ya, untuk memperoleh adab itu seakan-akan beliau itu seperti seorang perempuan yang kehilangan anak semata wayangnya. Gitu ya. Jadi seorang ibu punya putra satu-satunya hilang. Kira-kira ibu itu gimana carinya? Santai, sambil main HP. Anaknya hilang di mall nih Pak RT. Kan dia main HP nih ceritanya. Anaknya main gitu ya. Terus dia lagi loh anak saya kemana gitu kan. Nggak ada di sampingnya. Padahal itu anak satu-satunya. Kira-kira si ibu ini masih main HP, atau dia gusar, atau dia panik. Nah kira-kira seperti itu. Kira-kira semangatnya Imam Asy-Syafi'i mencari adab, ya, menghiasi diri dengan adab itu seperti itu semangatnya. Mencari, seakan-akan mencari anak satu-satunya. Ya. Seakan-akan seorang ibu mencari anak satu-satunya. Semangat sampai ketemu. Kalau belum ketemu, ya nggak akan berhenti, nggak akan pulang, kira-kira begitu. Ya. Itu semangatnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kira-kira kita gimana nih semangatnya nih? Ya alhamdulillah kalau di majelis di offline di Masjid Al-Ihsan semakin banyak nih kayaknya nih. Pekan keempat ini pertemuannya semakin banyak. Kalau yang di online berapa nih? Oh masih banyak yang pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama hampir 40 ya. Tapi yang biasanya online hadir offline ini masalahnya sama keluarganya. Pak Kumara ya. Wa qala ba'duhum. Nah ini Masya Allah ya, ini baru beberapa ungkapan yang kita baca luar biasa ya. Wa qala ba'duhum, salafus soleh, sebagian mereka berkata, at-tauhid, tauhid ya, pengesaan, yujibul iman, itu mewajibkan iman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid, akidah, keimanan itu mendorong kita memiliki iman. Ya. Jadi ketika kita mempelajari tauhid, pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita membahas kitab kuning ini kan kita membahas kitab Minhajul Muslim ya, bab akidah, ya, tauhid, ya, tauhidullah. Jadi siapapun yang belajar tauhid itu harus menghasilkan iman, mengantarkan kepada keimanan. Itu intinya begitu. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Yang tidak memiliki iman itu tauhidnya dipertanyakan. Kita belajar tauhid nih di pesantren, di sekolah, di bangku sekolah itu biasanya ada pelajaran tauhid. Ya, di pengalaman kita dulu itu ada pelajaran tauhid. Kalau tauhidnya dapat 100, ini tuh berarti imannya mantap lah kira-kira. Tapi itu nggak bisa jadi barometer ya. Di rapotnya pelajaran tauhid dapat 99, hebat. Tapi belum tentu kepribadiannya seperti itu. Ya, iman kalau nggak ada iman, tauhid tidak ada gunanya. Wal imanu yujibus syariah. Keimanan itu ya mewajibkan syariat. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki iman, itu kita mau menjalankan syariat, itu maksudnya. Gitu. Jadi umat Islam akan menjalankan syariatnya sendiri loh ya, syarat agamanya, itu tergantung kualitas imannya, ya, tipis tebal imannya, atau hidup mati imannya, gitu ya. Ada yang menjalankan syariat Islam itu totalitas, ya, sempurna, itu berarti imannya luar biasa ya. Kita menuju ke sana.
Faman la syari'ata lahu la iman lahu wa la tauhid lahu. Masya Allah. Siapa yang tidak menjalankan syariat, berarti imannya dipertanyakan, tauhidnya dipertanyakan. Masya Allah. Syariat itu adalah ajaran agama. Syariat itu perilaku, syariat itu ya kehidupan kita. Gitu ya. Wasyari'atu tujibul adaba. Nah, ujung-ujungnya ternyata ke adab, gitu ya. Syariat, ajaran agama itu mengharuskan kita memiliki adab, gitu ya. Faman la adaba lahu, siapa-siapa yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, gitu ya. La syari'ata lahu. Enggak ada gunanya syariat. Menjalankan syariat enggak ada gunanya. Wala iman lahu, tidak ada gunanya iman. Wala tauhid lahu, dan tidak ada gunanya tauhid. Itu hanya omong kosong, hanya klaim aku gitu ya. Jadi kalau dirunut ya, mulai dari tauhid itu ujungnya adab gitu ya. Kalau adab punya berarti apa? Berarti syariat oke, iman iya, tauhidnya jempolan gitu kira-kira. Tapi kalau adabnya sudah nggak ada, syariatnya udah lenyap, imannya dipertanyakan, tauhidnya buru-buru gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, fahadhihi kulluha nususun sharihah, kata Mbah Hashim. Fahadhihi, ini semuanya yang tadi kita baca, kulluha, semuanya nususun sharihah, nas-nas yang jelas, wa aqwalun muayyidah, dan pendapat-pendapat yang mendukung, binuril ilham, disertai dengan cahaya ilham, mufassihatan bi'uluwi makanatil adab, yang itu menerangkan ketinggian kedudukan adab. Musarrihatun bi anna jamil a'mal ad-diniyah qalbiyah kanat, musarrihatun menjelaskan bi anna jamil a'mali, bahwa semua perbuatan ya ad-diniyah yang terkait dengan agama, qalbiyah, baik itu terkait dengan amal hati ya, amal hati itu banyak ya, termasuk iman itu amal hati. Amal hati termasuk niat, menjaga keikhlasan itu amal hati. Au badaniyah, atau amal fisik ya. Kerja bakti itu amal fisik ya. Amal fisik termasuk sholat juga amal fisik ya. Amal fisik qauliyatan au fi'liyah, baik itu perkataan atau perbuatan, la yu'tabaru, tidak dianggap ya, syai'un minha ya, illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Jadi nas-nas tadi yang kita pelajari itu membuktikan, menunjukkan secara jelas kedudukan, kemuliaan, ketinggian adab. Karena semua praktek agama, baik yang perkataan, perbuatan, atau bahkan yang terbersih dalam hati, itu semuanya tergantung mahasinil adab. Tergantung ya illa in kana mahfuzan bi mahasinil adab. Jadi perilaku itu tidak dianggap, tidak dinilai, tidak berfaedah kecuali disertai dengan adab-adab yang baik. Wal mahamidi as-sifatiyah, dan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji ya. Wal makarimil khuluqiyah, dan akhlak yang mulia. Jadi di sini Mbah Hashim sudah menyebutkan kosakata atau padanan dari adab ya. Jadi mahasinil adabiyah, adab-adab yang baik, mahamidis sifatiyah, sifat-sifat terpuji, makarimil khuluqiyah. Kalau yang sering dipakai kan makarimil akhlak ya. Ini makarimil khuluqiyah sama aja, akhlak-akhlak yang terpuji ya. Seperti itu. Jadi akan dinilai ya, akan berpahala ketika itu disertai dengan adab, disertai dengan akhlak, sifat terpuji. Wa bi anna tahiyatul
tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatu qabulihi ajilah. Nah, ini penekanannya bahwa menghiasi amal dengan adab ajilan yang sekarang ini alamatu qabulihi ajilah, itu alamat atau tanda amal itu diterima, gitu ya. Maksudnya gini, kalau sekarang kita ini infak, misalkan nih ada yang lewat gitu ya, minta-minta, ketika kita mengasih ke dia dengan senyuman, itu adalah yang langsung, ajilan. Itu tanda diterimanya amal kita, gitu. Tapi ketika kita ngasih sambil cemberut mungkin ya, sambil bermuka masem gitu ya, itu tanda kebalikannya gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika kita terutama dengan akhlakiyah ya, perilaku, semua kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Senyum, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita sekarang ini udah banyak problem ya, problem kesehatan, ekonomi, pandemi ini ya. Jadilah kita bagian dari solusi. Solusinya apa? Jadi kalau orang ketemu kita tuh seneng gitu. Kira-kira begitulah. Gimana caranya? Yo senyumlah gitu ya, nyapa gitu. Wa bi anal adaba kama yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'allumihi yatawaqqafu 'alaihi al-mu'allim fi maqamati ta'limihi. Sebagaimana adab itu dibutuhkan oleh al-muta'allim, santri, orang yang belajar, dalam proses belajarnya, yatawaqqafu 'alaihi al-mu'allim. Demikian juga mu'allim, ya guru, ustadz, mubalik itu juga butuh, gitu ya. Fi maqamati ta'limihi, dalam proses pengajarannya, gitu ya. Jadi ini baik guru ataupun santri itu sama-sama membutuhkan adab. Makanya nanti Mbak Hashim akan membahas adab, kalau nggak salah adab guru terlebih dahulu ya, baru adab murid gitu ya. Seperti itu. Ya artinya kita semuanya ini penting membahas adab. Yang terakhir ya kata Mbak Hashim rahimahullah, walima balagat rutbatal adab ila hadil martabah, karena demikianlah kedudukan adab yang demikian tinggi, yang mulia ya. Da'ani ma ra'aitu min ihjaji talaba ilaihi wa usri tikrari tawqifihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah. Ya, da'ani. Ya. Ada banyak masukan dari tolabah, dari para santri. Untuk apa? Wa usri tikrari tawqifihim alaihi. Da'ani ma ra'aitu min ihjaji talaba ilaihi. Beliau menyampaikan, karena kedudukan adab yang demikian mulia ini, yang penting ini, mendorong saya untuk menulis apa-apa yang dibutuhkan oleh tolabah, oleh santri, ya. Itu tujuannya apa? Tauqifihim alaihi, adalah dalam rangka untuk membimbing mereka, ya, para santri, ila jam'i hadhihi risalah. Ya, ini juga yang mendorong beliau menulis risalah ini. Tadzkiratan li nafsi. Nah, ini betapa tawaduknya beliau ya. Jadi tulisan ini beliau tujukan kepada diri beliau terlebih dahulu. Tadzkiratan li nafsi, sebagai pengingat diriku ya. Walil qasirina min abna'i jinsi, dan anak-anak keturunanku ya, keluarga besar beliau yang senasab gitu ya. Termasuk juga murid-murid beliau ya. Wa sammaituha adabul alimi wal muta'allim. Maka saya namai
risalah ini, tulisan ini, adab guru dan murid. Nah, beliau mendahulukan guru ya, adabul alimi wal muta'allim. Jadi kalau kita praktekkan ini berlaku untuk saya terlebih dahulu nih sebelum nanti teman-teman gitu ya. Masya Allah ya. Nah, beliau berdoa, nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamat. Beliau selalu mengakhiri tulisan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari tulisan ini, manfaat kepada beliau ya, baik dalam kehidupan atau setelah kematian. Innahu waliyul hasanat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah wali dari segala kebaikan. Masya Allah, luar biasa ya, beliau mengupas tentang mukadimah adab ini luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang bertanya dipersilakan. Kita sudah selesai di mukadimah ini. Mungkin yang ada di Zoom, kalau ada yang ditanyakan bisa dibacakan. Dari yang hadir ada yang ditanyakan, monggo. Cukup. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan bisa melalui chat atau langsung kepada Ustadz. Boleh raise hand juga, silahkan. Ya, suaranya terdengar jelas? Terdengar, terdengar. Iya. Cukup ya, kayaknya sudah sangat jelas ya. Baik ya. Luar biasa. Bimbingan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari untuk kita semuanya ya. Pentingnya kita, diri kita, anak-anak kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita didik dengan adab, dengan akhlak yang terbaik. Sebelum nanti mereka akan belajar ilmu, sebelum mereka akan bersosial, bermasyarakat, ya, berteman, memilih teman, itu kita bimbing terlebih dahulu adab-adabnya. Karena itu akan menjadi bekal mereka berinteraksi sosial di luar rumah kita. Bahkan itu akan menjadi bekal di dalam rumah juga ya. Anak pesantren kepada orang tua ya, kepada sesama mereka ya. Terhadap kakaknya, terhadap adiknya, itu kan bagian dari adab semua. Nah, semoga kita bisa memahaminya dan kita bisa menjalankannya ya, menghiasi kita dengan adab. Kita memohon kepada Allah SWT. Yang terakhir ini kita berdoa kepada Rasulullah SAW. Jadi ini bulan Maulid ya, kita meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah itu langsung dibimbing, diajari adab oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Adabani Rabbi, Tuhanku telah membimbingku, mendidikku. Fa ahsana ta'dibi, maka Tuhanku mendidikku sebaik-baik didikan. Jadi Rasulullah itu langsung dididik Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ya. Nah, kita tentu tidak makom seperti beliau, kitalah yang mendidik diri kita sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya dalam hadis yang kedua adalah akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian dan ajarkan kepada mereka adab yang baik. Ini hadis sahih juga riwayat Ibnu Majah. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW dan kita dimudahkan untuk mendidik kita dan anak-anak kita, keluarga kita adab yang baik. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الأدب وحسن الأخلاق وحسن صفات المحمودة يا رب العالمين. اللهم زينا في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره على قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.